warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Yopan Saputra. Saya adalah pengajar praktek ibu yang akan bersama ibu dalam proses pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan ke depan. Nah, pada kesempatan ini kita melakukan pendampingan, Bu. Nah, untuk pendampingan ini sendiri nanti akan dilaksanakan sebanyak 6 kali pendampingan. Setiap bulan itu saya akan berkunjung ke sini, Bu, untuk bersama ibu dalam merefleksikan apa-apa saja yang ibu pelajari selama proses pembelajaran yang ibu lakukan bersama fasilitator di LMS. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan, Bu, untuk tujuan pendampingan kita hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari Lokan 0 dan pembelajaran ibu selama 1 bulan terakhir. Ibu mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Nah, kemudian fokus pendampingan kita hari ini yang pertama tentang refleksi perubahan kelas yang ibu rasakan selama 1 bulan ini setelah ibu belajar modul 1.1 dan diskusi tentang portofolio digital, Bu. Nah, kemudian tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan ke depan terkait dengan rencana ibu setelah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini. Nah, siap untuk berdiskusi kita, Bu? Siap. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga dalam proses pendampingan ini saya menggunakan teknis coaching dan mentoring. Coaching nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan kepada ibu. Kemudian teknik mentoring nanti saya akan lihat kerangka portofolio digital ibu dan barangkali ada beberapa masukan untuk penyempurnaan karya-karya ibu yang akan nanti diupload pada portofolio digital. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, apakah pendampingan kita ini sudah ibu komunikasikan dengan kepala sekolah? Sudah. Bagaimana respon kepala sekolah, Bu? Responnya sangat baik dan sangat mendukung kegiatan pendampingan, kegiatan seluruh kegiatan mengenai guru penggerak. Kepala sekolah sangat mendukung. Oke. Nah, ini terkait tantangan yang ibu hadapi selama 1 bulan ini. Ada nggak kekhawatiran ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran di LMS, Bu? Kekhawatiran saya dalam pembelajaran yang pertama itu, kalau kemarin kegiatan guru penggerak itu pas libur sekolah masih bisa mengatur waktu. Kalau sekarang tantangannya itu mengatur waktu karena sekarang itu sudah mengajar. Jadi mengajar dari pagi sampai siang sampai sore, terus tugas-tugas lain juga takutnya mengganggu kegiatan aktivitas pembelajaran itu, Mas. Ya, ini terkait waktu. Ada nggak tip-tip khusus atau strategi-strategi khusus yang ibu rencanakan agar ya yang menjadi kekhawatiran itu tidak menjadi permasalahan bagi ibu dalam menyelesaikan proses-proses pembelajaran di LMS itu? Kalau saya melihat kegiatan kita selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ini, untuk kegiatan rukol itu kebanyakan di siang hari. Nanti saya akan mengkomunikasikan atau melihat jadwal mengajar saya di pagi. Jadi pada saat siang nanti pas rukol tidak mengganggu, saya tidak ada jam mengajar gitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang mengerjakan tugas di LMS nanti itu kebanyakan saya lihat itu 3 hari jadwalnya itu ya, berselang mungkin seminggu tuh ada 2 tugas. Ruang kolaborasi, terus tugas demonstrasi, dan satu lagi koneksi. Itu biasanya kelangnya tuh 3 hari. Nah, nanti saya akan melihat
waktu mengajar dan membuat strateginya itu, merencanakan lagi tugas itu. Berarti kalau saya pagi tidak bisa mengerjakan ini, berarti saya mengerjakan di sore atau di malam. Jadi tidak mengganggu, sehingga ngajar, membuat rencana mengajar dan mengerjakan tugas-tugas di RPLS. Ya, Membuat rencana. sangat luar biasa Ibu. Memang ya kita sudah menyiapkan hal-hal ini, mudah-mudahan Ibu bisa menerapkannya Bu dan konsisten sehingga tidak mengganggu aktivitas Ibu, karena Ibu kan di sini mengajar, kemudian di keluarga Ibu juga berperan sebagai seorang ibu. Nah, jangan sampai karena waktu semuanya keteteran, tugas keteteran, berbagi tupoksi tugas mengajar juga keteteran, hari-hari bersama keluarga keteteran. Maka yang diharapkan ya manajemen waktu itu perlu dikelola dengan baik Bu ya. Kalau terkait jaringan internet bagaimana Bu? Kalau jaringan internet, kebetulan saya rumahnya itu kan di Linggau, makanya nanti untuk rukol dan elaborasi saya lihat jadwal kita tuh di siang dan di sore hari. Nah, tidak ada masalah karena saya di Linggau. Alhamdulillah selama ini kegiatan tidak ada masalah di Tidak jaringan. ada kendala Bu ya. Alhamdulillah. Nah begini Bu, dalam pendidikan guru penggerak ini ada 3 aktor yang terlibat. Ada fasilitator, ada pengajar praktik, kemudian ada Ibu sebagai calon guru penggerak. Nah, jadi setiap permasalahan yang Ibu hadapi mengenai penugasan misalnya, kemudian praktik di lapangan, nah Ibu berkoordinasi dengan pengajar praktik dan fasilitator Bu ya. Nah, sehingga Ibu bisa melaksanakan program ini sukses dan juga bisa Ibu terapkan di ruang kelas dan sekolah gitu Bu. Nah, jadi kita tingkatkan lagi komunikasi kita Bu ya. Oke. Nah yang kedua Bu, ini terkait dengan refleksi. Nah, Ibu sudah belajar modul 1.1 dan 1.2 Bu ya. Nah saya ingin tanya Bu, dalam merefleksikan itu Ibu model apa yang Ibu gunakan Bu? Merefleksi, kan kita sudah membaca modul, mengerjakan. Jadi dengan membaca modul itu membuka wawasan, dengan mengerjakan soal itu kita lebih peka lagi atau lebih dalam lagi pengetahuan kita tentang modul. Jadi merefleksikan diri dengan melihat, membaca soal, mengerjakan demonstrasi, mengerjakan koneksi. Jadi apa yang saya pelajari itu sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, jadi mengingat dan dengan mengerjakan demonstrasi dan koneksi dan selain itu ruang kolaborasi itu sudah merefleksikan pembelajaran di modul yang kita pelajari 1.1 dan 1.2. Apakah Ibu sudah membuat jurnal refleksi dwi mingguan? Sudah, yang jurnal refleksi dwi mingguan 1 dan dwi mingguan 2. Yang kedua ya. Sudah. Ibu menggunakan model refleksi seperti apa Bu? Apa yang refleksi peristiwa ya. Peristiwa yang future ya, 4P Bu 4P ya. P yang pertama itu peristiwa, kemudian perasaan ya. Kemudian pembelajaran dan penerapan ke depan. Nah, jadi dari hasil refleksi ini saya ingin tahu, dalam beberapa minggu ini Ibu sudah mengajar, peristiwa apa yang paling berkesan bagi Ibu yang menjadi penerapan dari Ki Hajar Dewantara dan menjadi suatu perubahan terhadap aktivitas Ibu dalam mengajar di kelas gitu. Jadi kalau untuk refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa pembelajaran atau yang saya lakukan selama ini belum memihak pada murid. Nah, itu yang saya rasakan. Karena itu dengan mempelajari filosofi ini
saya akan berusaha untuk bagaimana caranya pembelajaran yang saya lakukan dan kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan di sekolah ini itu berpihak pada murid dulu. Itu yang menurut saya yang paling utama. Baru nanti kolaborasi dan inovasi dan mandiri itu akan mengikuti. Jadi yang itu dulu yang lebih penting menurut saya. Setelah Ibu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira perasaannya bagaimana? Perasaan itu gimana ya Kak? Lebih senang dan lebih lebih ikhlas lah ya, lebih senang, lebih ikhlas. Oh, ini jalan yang saya sudah tempuh. Saya ingin menjadi guru. Oh, jadi saya mengingat kembali, menyadari kembali peran saya ini sebagai guru. Saya memilih profesi ini, apa tujuannya? Untuk apa saya menjadi guru? Nah, saya menyadari itu dulu. Akhirnya dengan saya menyadari, saya ikhlas melakukannya. Itu yang lebih saya rasakan sekarang. Nah, itulah yang kita harapkan dari program ini, Bu. Ibu belajar 1 bulan sudah bisa merubah mindsetnya. Ibu sudah berpihak pada murid. Nah, Ibu juga merasakan bahwa guru ini tidak lagi menjadi beban. Barangkali sebelum Ibu belajar ini, menjadi guru itu adalah beban. Kemudian beban itu nanti Ibu bawa pulang. Nah, tapi saya melihat setelah Ibu melakukan hal-hal yang sangat positif sekali, berpihak pada siswa, nah saya bisa merefleksikan bahwa saya melihat sangat senang sekali sekarang, Bu. Sudah ikhlas, sudah menjalankan tugas ini dengan tidak ada paksaan lagi. Sehingga nanti setelah Ibu kembali lagi beraktivitas di rumah, Ibu tidak membawa beban gitu ya. Nah, itulah harapan kita setelah Ibu mempelajari tentang modul 1.1 dan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira Bu, ada nggak hal baru yang ingin Ibu terapkan terkait aktualisasi dari modul 1.1 dan modul 2 dalam proses pembelajaran ataupun yang ingin Ibu kembangkan di lingkungan sekolah? Sebenarnya dalam rencana saya di pikiran saya itu banyak yang ingin saya lakukan. Cuma yang paling gampang itu dulu, yang pertama saya yang pasti akan menerapkan dulu atau membiasakan dulu menyambut siswa di pagi hari di gerbang itu. Memang kegiatan ini kelihatannya hal biasa, tapi sebenarnya efeknya sangat luar biasa karena dimulai dari kegiatan. Jadi moto saya ini salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan senang. Nah, jadi saya ingin memulai kegiatan itu dulu supaya anak-anak diawali dengan kebahagiaan bahwa sekolah ini disambut dengan dengan bahagia, dengan senang, meriang, gembira gitu. Itu yang pertama yang saya, karena kegiatan ini memang 2 tahun ini sudah dulu saya pernah terapkan, cuma itu tadi mungkin faktor belum menyadari lagi gitu. Nah, kurang, masih kesadarannya tuh sudah menipis. Nah, ini kesadarannya mulai meningkat lagi karena mempelajari modul ini. Terus yang kedua saya itu selama ini masih sibuk dengan kegiatan saya sendiri terkadang. Nah, saya akan membuka ruang saya ke siswa. Saya ingin di waktu-waktu saya tidak mengajar, pas istirahat, kalau tidak ada kerjaan, saya akan bercerita atau membuka ruang komunikasi dengan siswa. Terutama saya tidak muluk-muluk untuk seluruh siswa, tidak, cukup siswa yang saya ajarkan saja. Jadi membuka ruang komunikasi dengan siswa di luar jam mengajar saya. Jadi dengan kegiatan itu saya tahu, siswa yang saya ajarkan ini 30 orang begini loh latar belakangnya. Mungkin saya akan mulai dari siswa yang berprestasi dulu. Nah,
Kenapa siswa berprestasi? Karena kalau kita sudah mulai yang sulit dulu, nanti sudah ini. Jadi saya akan mulai dari siswa yang berprestasi. Bagaimana keadaan dimulai dari menanyakan cita-cita, nanti baru siswa yang memiliki masalah khusus gitu. Terus yang ketiga memang agak banyak loh Pak Yopan, tapi saya tidak tahu ini namanya rencana untuk kedepannya. Rencana selanjutnya itu saya ingin mengaktifkan kembali MGP, pendidikan fisika itu ya, kolaborasi. Tentu kalau kolaborasi ini dengan guru-guru, tapi sebelum saya ke MGMP fisika yang lebih luas, saya ke MGMP fisika di sekolah dulu karena jujur saja untuk kurikulum merdeka mengapa saya salah satu alasan saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya ingin mengetahui lebih jelas mengenai kurikulum ini, apa sih tujuannya, bagaimana penerapannya. Jadi belajar ini saya baru belajar di cover saja, wow gitu ya. Memang kita itu tidak bisa menilai sesuatu itu dari luarnya ya, mesti masuk dulu ke dalam. Oh ini ternyata kurikulum merdeka itu ini intinya itu ya, berpihak pada murid ya. Nah yang itu lalu selain MGMP tentu saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat saya mengenai kurikulum tadi, kurikulum merdeka ini, mengenai bahan ajar, tentang modul ajar, mengenai PNM, kegiatan di PNM. Jadi berbagi praktik baik lah ya untuk teman yang sejawat di sekolah. Terus yang lebih luas mungkin nanti saya akan sudah mulai dengan Ibu Vera ya, komunitas belajar fisika ya, yang baru itu untuk kolaborasi. Lalu saya berusaha kalau mandiri ini terkait nilai ini ya, saya ingin benar sekali nilai-nilai guru penggerak itu harus ada pada diri gitu kan. Mandiri, saya mulai berpikir untuk untuk belajar sendiri. Terus mohon maaf kan kita sudah ada tunjangan ya, jadi harus mandiri loh, beli buku, beli buku yang banyak. Saya ingat waktu saya dulu mengajar di SMA di Palembang, saya banyak sekali buku. Nah jadi seluruh buku ini ke toko buku. Nah ini sudah mulai luntur nih kebiasaan. Nah jadi harus mandiri, kita beli buku, banyak-banyak baca. Nah harus mandiri, mau membuat membuat kegiatan. Kita tidak bisa menunggu orang lain kalau kita sendiri tidak bergerak. Jadi kita harus berusaha dulu mandiri untuk membuat, baru kita nanti berkolaborasi, kita mengajak gitu. Lalu saya pengen sekolah lagi Pak Evan gitu ya, pengen sekolah menyelesaikan magister pendidikan terutama yang linier. Lalu cita-citanya juga pengen nanti bisa jadi media suara atau sejenisnya lah ya, untuk meningkatkan kemampuan saya juga. Terus inovasi, untuk saya akan berusaha untuk mencari banyak literatur secara mandiri itu, baik membaca jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian. Nah ini mungkin sudah mulai agak terlupakan. Nah, jujur saja mungkin 5 tahun ke belakang ini sudah sedikit sekali membaca artikel jurnal ini, hasil-hasil penelitian orang, peneliti tentang yang tidak usah muluk-muluk, ini tentang pembelajaran fisika saja, tentang pembelajaran fisika dulu, mulai dari pembelajaran fisika. Jadi untuk inovasi, untuk membuat inovasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa. Mantap sekali Bu, saya sangat apresiasi atas rencana ke depan yang Ibu Mary akan rencanakan. Berarti saya di sini bisa menyimpulkan Ibu secara personal sudah memiliki kesadaran untuk melaksanakan tahapan proses pembelajaran
yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, kemudian saya harapkan ini konsisten dilakukan, Bu. Amin. Nah, kadang-kadang kita coba terapkan, ada kendala akhirnya kita hentikan. Nah, mudah-mudahan terkait pelaksanaan ini kita coba secara terus-menerus dan menjadi pembiasaan gitu, Bu. Nah, tadi menarik Ibu di samping memiliki pemahaman tentang kurikulum merdeka. Nah, alangkah lebih baiknya juga tadi saya sudah dengar Ibu berbagi praktik baik. Nah, ini kalau bisa melalui komunitas belajarnya bisa dikembangkan lagi, Bu. Sehingga apa yang Ibu pelajari di pendidikan guru penggerak ini bukan hanya Ibu saja, tapi juga berdampak bagi rekan kerja yang lain. Mudah-mudahan seluruh ekosistem sekolah ini bisa tergerakkan, Bu, untuk mau belajar dan juga menerapkan dari aplikasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, begitu, Bu, ya. Sangat luar biasa diskusi kita pagi ini, Bu. Nah, saya ini banyak dapat pengalaman juga, Bu. Oh, Pak. Ini terkait peta posisi diri. Waktu Loka 0 kemarin Ibu sudah mengisi angket asesmen mandiri, ya? Iya. Nah, saya mau tanya, Bu, apakah angket tersebut mau direvisi atau tetap menggunakan angket yang sudah Ibu buat? Sepertinya mau saya revisi, Pak. Karena yang kemarin kan istilahnya tuh baru baca modul 1.1 itu. Nah, sepertinya itu sudah membuka pengetahuan, wawasan saya. Oh, ini loh yang harus saya kembangkan, yang belum ada pada diri saya gitu lah. Sepertinya saya harus merevisi itu dulu, Pak. Nah, berarti kalau Ibu revisi lagi, silakan direvisi. Nanti setelah yakin bahwa itu asesmen mandiri Ibu tentang potensi diri, nah setelah itu nanti ada upload di LMS, Bro. Nanti pilihannya di pendampingan PI kedua, di situ ada asesmen mandiri. Nah, Ibu upload dokumen-dokumennya kalau sudah direvisi, Bu, ya. Nah, kemudian juga terkait asesmen, nanti Ibu mengisi juga asesmen dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga murid, beberapa murid saja, 5-10 murid. Begitu juga rekan Ibu, 5-10. Nah, setelah itu Ibu upload di LMS bagian pendampingan kedua gitu, ya. Itu untuk mengingatkan saja. Nah, kemudian terkait ini, Bu, kompetensi guru penggerak. Nah, kalau boleh tahu, Bu, ada berapa kompetensi guru penggerak yang harus dikuasai oleh seorang calon penggerak, Bu? Ada 4, Bu, ya? Ada 4. Yang pertama kompetensinya pengembangan diri dan orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian pengelolaan manajemen sekolah, Bu. Nah, kemudian yang keempat pengembangan sekolah. Jadi kita ada 4 kompetensi guru penggerak yang seharusnya itu semuanya harus Ibu kembangkan. Nah, ini terkait mana yang Ibu fokuskan, Bu? Kompetensi mana yang ingin Ibu lebih harus kembangkan gitu, Bu? Kalau dari 4 ini, kompetensi mana yang harus Ibu kembangkan secara intens itu? Pengembangan diri dulu ya. Pengembangan diri dan orang lain, ya. Nah, pertama itu dulu. Kalau boleh tahu, contoh konkretnya bagaimana caranya Ibu mengembangkan kompetensi pengembangan diri dulu? Kalau pengembangan diri, meningkatkan kompetensi, yuk. Karena saya merasa, Pak, untuk pemanfaatan teknologi sekarang butuh informasi dan keahlian menggunakan teknologi. Nah, saya harus belajar lagi itu. Sekarang kan kalau zaman saya dulu pakai PowerPoint untuk presentasi, sekarang sudah pakai Canva, udah ada soundnya, sudah ada gambar, sudah ada video. Nah, kalau dulu kan PPT biasa. Nah, itu yang pertama. Untuk pengembangan diri ya tadi seperti yang saya bilang, saya harus mandiri untuk lebih membaca jurnal artikel untuk mengetahui banyak lagi model pembelajaran, metode untuk membuat pembelajaran fisika di kelas itu menyenangkan. Nah, itu yang lebih penting. Jangan sampai nanti ya
seperti dulu-dulu Momo belajar fisika ini membosankan. Iya, jadi Momo menakutkan bagi ya, siswa ya. Jadi kalau dengar fisika anak-anak sudah belumlah belajar, anak sudah takut duluan dan merasa dia tidak mampu. Nah, dan ada juga bahwa anak-anak berpikir untuk apa belajar fisika ini. Nah, itu yang harusnya saya mempunyai PR bahwa bagaimana anak-anak itu dia senang dulu belajaran fisika. Nah, saya harus meningkatkan kompetensi mengajar saya dulu. Oh, ini dengan materi ini, belajar ini loh yang menarik. Jadi anak juga senang dan mengetahui manfaat belajar. Jadi lebih banyak referensi lagi yang harus saya baca. Nah, sangat luar biasa Bu. Berarti kompetensi pengembangan diri dan juga menggerakkan orang lain ini nanti akan Ibu kembangkan lagi dengan cara belajar tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran gitu Bu ya. Salah satunya Canva ini nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran gitu ya, sehingga lebih menarik lagi. Kemudian di sini saya melihat Ibu juga akan banyak membaca literatur atau webinar diikuti Bu ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan pembelajaran Ibu terutama fisika yang sebelumnya barangkali anak-anak fisika ini menjadi salah satu pelajaran yang menakutkan ya, karena di situ ada perhitungan ya. Nah, mudah-mudahan dengan strategi-strategi ini Ibu bisa mengembangkan lagi sehingga nanti ujungnya apa Bu? Ibu bisa meningkatkan prestasi siswa. Nah, karena berpihak pada anak itu ujung muaranya adalah menghasilkan siswa yang berprestasi Bu. Gitu Bu. Sangat luar biasa. Kemudian pengembangan diri orang lain, apakah nanti Ibu punya rencana setelah Ibu bisa Canva misalnya, atau kemudian Ibu banyak membaca literasi dan Ibu terapkan ternyata cocok, apakah Ibu ada rencana untuk berbagi praktik baik pada rekan yang lain? Ya, itu masuk dalam rencana saya. Nanti saya akan membuat berbagi praktik baik untuk kalau saya sudah mahir, dalam artian saya sudah mampu untuk mengajarkan pembelajaran menggunakan Canva, saya akan membuat pelatihan untuk guru-guru yang ingin mengikuti atau ingin mempelajari tentang Canva. Iya, pelatihannya dalam bentuk apa Bu? Online? Nanti atau di pikiran saya nanti muka? Ada dua nanti metode saya, tentu saja karena saya juga masuk dalam pengurus komunitas belajar di SMA. Jadi nanti kalau secara luring itu pembelajarannya secara langsung. Nanti saya membeli materi, nanti saya juga berkolaborasi, tidak saya saja yang mengisi materi, karena saya banyak teman juga yang sudah mengerti, karena guru kami banyak, tentu saya akan berkolaborasi ini karena guru banyak, dan tentu yang tidak mau ikut nanti kita ajak semua, semoga. Nah, kalau di daringnya nanti mungkin diawali dengan kenapa kita ini mesti memberi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, berpihak nanti saya dua metode itu, daring dan luring, saya akan rencanakan mengadakan itu. Apakah untuk kompetensi lainnya akan Ibu kembangkan sama seperti kompetensi pengembangan diri ini Bu? Tentu kompetensi lain akan saya tingkatkan, cuma karena di benak saya sekarang saya mau kembangkan diri ini dulu. Jadi satu-satu dulu, tentu tidak bisa saya langsung rencananya terlalu banyak. Yang ini dulu mungkin dalam waktu 1 bulan. Mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan ini rencana saya pengembangan diri dulu dan orang lain. Ini dulu. Untuk kompetensi yang lainnya, yang 3-nya mungkin saya akan lanjutkan setelah kompetensi ini. Artinya nanti saya akan memantau perkembangan Ibu 1 bulan ke depan mengenai pengembangan rencana pengembangan diri dan orang lain ini Bu ya. Melalui aktivitas-aktivitas yang tadi Ibu sampaikan, Ibu ikut pelatihan, belajar, dan kemudian berbagi praktik baik dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah itu Bu ya. Nah,
Sangat menarik diskusi hari ini, Bu. Ada satu lagi, Bu, tentang kerangka portofolio digital. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan aplikasi apa, Bu, untuk portofolio digital ini? Belum, saya belum mulai, Pak. Belum mulai. Iya, Nah, jujur saja karena rencananya, Bu, menggunakan aplikasi apa? saya sudah nanya-nanya sama teman-teman yang sudah kata bagusnya menggunakan apa ya, Google Site Google Site, iya, ya, menggunakan benar. Google Site. Jadi itu pengembangan diri saya termasuk itu, Pak. Nanti saya akan belajar Google Site ini, termasuk gimana caranya. Sudah dikirim tutorialnya kemarin sama teman gimana cara membuatnya. Mungkin saya belum jujur saya belum saya baca, Pak. Itu tadi manajemen waktu saya. Mungkin ada hal yang urgen saya dahulukan. Nanti ini setelah ini saya akan mengerjakan Google Site ini. Jadi PR saya ke depan sudah selesai tugas sekolah dalam waktu 1 hari ini. Saya besok baru sampai siang ini pulang sekolah ini menyelesaikan tugas tugas LMS. Nanti baru di hari nanti malam itu di modul 1.3. Nah, mungkin Google Site-nya saya di akhir minggu, Pak, rencananya Sabtu Minggu ke depan. Kenapa Ibu nggak mau mencoba blog misalnya, Bu? Nah, gini, karena jujur saja, Pak, saya belum tahu ya. Nah, makanya saya kemarin sudah ada ngobrol dengan teman diarahkan ke Google Site. Nah, yang blog ini belum tahu, Pak, yang mana kelebihannya apa, lebih mudahnya yang mana, saya belum tahu. Berarti nanti saya harapkan berkolaborasi, Bu, ya. Iya. Saya tahu di SMA Rupit ini ada juga guru pembatik, Bu, ya. Nah, Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan guru pembatik tersebut terkait pengembangan aplikasi Google Site dalam membuat portofolio digital gitu. Saya sudah buat jadwal sama beliau itu. Jadi karena beliau juga sekarang ikut Awan Penggerak. Iya, ikut itu. Jadi mungkin kami sudah ngobrol di minggu depan karena 8 hari ini dia sibuk. Saya sudah buat jadwal, nanti tolong Canva saya ajarkan lagi yang belum ini. Saya maunya seperti ini. Terus saya mau belajar Google Site tadi. Nanti perbandingannya dengan blog gimana gitu. Jadi belum belajar, Pak. Ini sudah buat sudah dibicarakan dengan guru lain, cuma karena waktunya belum ada beliaunya. Saya juga di awal semester ini masih mungkin minggu depan, Pak, saya akan mulainya, Pak. Kalau boleh tahu komponen apa saja nanti yang ada di kerangka portofolio digital? Profil misalnya? Ya, yang pasti memuat tentang profil saya, profil kegiatan saya sehari, kegiatan, terus hal-hal menarik mengenai kurikulum Merdeka tuh kan saya tampilkan ya, dan jadi saya tuh persepsi saya, testimoni, persepsi saya ya tentang guru penggerak juga itu karena ini yang portofolio pertama ya, Pak, ya. Jadi saya lebih ke situ dulu, Pak, karena yang di awal ini guru penggerak ini ya seperti saya katakan di awalnya saya itu tidak tertarik sekali, sampai saya tertarik mungkin saya akan menceritakan sedikit kegiatan di sana di profil saya, terus hal-hal menarik, terus tentang kegiatan yang sedang saya lakukan di di guru penggerak ini apa saja, terus rencana ke depan, kegiatan yang akan saya lakukan ke depan apa saja kegiatannya, lagi ya. Boleh saya menambahkan, Bu? Terkait komponen portofolio digital ini ada berapa komponen nanti di situ, Bu? Pertama profil, Ibu ceritakan tentang diri Ibu, identitas Ibu, misalnya dulu sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, Bu, ya, pengalaman mengajarnya mulai dari kapan gitu, Bu, ya. Nah, kemudian sertakan juga testimoni. Testimoni artinya rencana Ibu
dalam mensukseskan kegiatan guru penggerak ini dan harapan ibu ke depan setelah ibu lulus guru penggerak gitu ya. Kalau bisa buat nanti dalam bentuk video ya. Nah, biar nanti orang bisa melihat ini loh motivasi dari Ibu Mary dalam mengikuti pelatihan guru penggerak. Nah, kemudian di situ ada artefak aksi nyata. Artefak aksi nyata ini berisi aksi nyata ibu dalam menerapkan modul-modul yang ada di LMS. Nah, nanti masukkan Bu. Berarti modul 1.1 itu nanti ibu buat aksi nyatanya 1 gitu ya. Itu seterusnya. Ini nanti ada aksi nyatanya 10 dari modul 1.1 sampai modul 3.3. Ibu boleh membuatkan dalam bentuk video, boleh juga dalam bentuk narasi ya. Nah, kemudian publikasi. Nah, publikasi ini nanti ibu masukkan hasil-hasil karya ibu berupa tugas-tugas yang ibu buat. Misalnya di modul 1.1 itu ada demonstrasi kontekstual ya. Nah, ibu buat visi kan? Ya. Nah, Aduh saya malu Pak, itu dipublikasi harus nanti masukkan dipublis. publikasinya di Oh sini, ya Allah. Ya. Saya Pokoknya tugas-tugas di LMS Guru ibu fisika publikasikan. berpuisi, Pak. Nggak apa-apa Bu. Itu guru fisika yang romantis, puitis gitu ya. Nah, kemudian terkait umpan balik, nanti ada refleksi setiap ibu belajar selesai modul, nanti ada refleksi nanti masukkan di komponen umpan balik ya. Nah, kemudian komponen berikutnya sertifikat pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan yang ibu ikuti kan ada sertifikatnya itu ya. Nah, nanti masukkan situ sebagai publikasi. Nanti orang melihat, oh Bu Mary ini rupanya pengembangan dirinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia mengikuti banyak sekali pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat. Boleh sertifikat yang ibu lakukan 1 atau 2 tahun sebelum ini, atau yang beberapa bulan ke depan nanti ibu lakukan. Nanti misalnya ibu punya RHK kan, rencana untuk melihat praktik baik dari kombel-kombel lain misalnya, nanti kalau sertifikatnya diupload di sini Bu ya. Sehingga saya pun begitu juga Pasil bisa melihat perkembangan ibu, terutama mengenai kompetensi pengembangan diri, apakah Ibu Mary ini ikut pelatihan gitu. Nah, kemudian yang terakhir dokumentasi. Dokumentasi ini nanti setelah kita loka, PI, kemudian Lukol itu kan biasanya ada sesi foto bersama Bu. Nah, untuk kenang-kenangan bagi ibu, ibu bisa menguploadnya nanti di komponen dokumentasi. Baik itu dari hasil Lukol ya, nanti ibu buatkan halamannya, Lukol, PI, loka karya, atau praktik-praktik lain yang ibu lakukan di kelas. Nah, biar bisa jadi suatu momen, oh ini loh kenangan saya waktu mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak gitu ya. berarti portofolio digital ini selama ini bukan per ini ya, bukan per modul ya Pak ya. Jadi portofolio digital kita ini dari kita digunakan selama pendidikan. Iya, nanti di artefak aksi nyata ini buat halamannya modul 1.1, iya. modul 1.2, begitu juga publikasi modul 1.1, demonstrasi misalnya kan, koneksi antar materi misalnya kan, atau misalnya nanti ada di eksplorasi konsep gitu. Kalau ada ibu buat yang tugas-tugas berupa publikasi. Kemudian perlu saya ini kan juga, harapkan juga tugas-tugas ibu ini selain di-upload nanti di portofolio digital, juga di-upload di YouTube. Di YouTube. Saya itu nggak pede Pak. Itu orangnya nggak pede, jadi gimana ya? Nah, karena apa? Karena ya misinya dari program ini adalah praktik baik. Nah, jadi guru penggerak ini harus banyak melakukan praktik baik. Nah, paling tidak ya dengan usaha kita, hasil-hasil karya ini bisa dilihat dan diamati, pelajari oleh rekan guru yang lain gitu ya. Jadi saya harapkan ibu mengembangkan channel YouTube, Facebook atau Instagram sebagai ya sarana tadi berbagi praktik baik dengan rekan yang lain. Bukan hanya di sekolah saja Bu, tapi bisa dilihat oleh rekan guru yang lain di belahan provinsi yang lain gitu ya. Nah, Berarti saya harus meningkatkan kepedean dulu ini. Karena
guru penggerak ini dia menjadi pilot project perkembangan sekolah, kemudian pengembangan diri ibu juga ke depannya. Karena ya harapannya guru penggerak ini di samping menggerakkan komunitas yang ada di sekolah juga menjadi barometer contoh potret guru ideal di masa yang akan datang gitu ya. Nah, saya harapkan ibu semakin berkembang bu. Nah, melalui program guru penggerak ini. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan bu? Ya, tugas portfolio digital. Jadi yang apa tadi Pak, yang digital yang tadi boleh pakai Google Site atau Boleh blog pakai boleh ya? website, boleh pakai blog bu. Nah, nanti ibu pelajari lagi penggunaan Google Site. Nah, ibu bisa, kemudian bisa juga Google Site itu dikembangkan untuk website sekolah. Iya. Nah, atau bisa juga ibu sebagai guru wali kelas misalnya. Iya. Jadi portofolio peserta didik bisa nanti didokumentasikan, disimpan di Google Site. Misalnya data identitas diri siswa, foto siswa, keadaan orang tuanya, apapun itu bisa disimpan di Google Site. Nah, itu harapan ke depan. Nah, tetap semangat Bu ya. Kemampuan diri saya Google Site lagi Iya. dia nggak Canva. Nanti banyak ya Pak ya yang belum harus saya pelajari, masih banyak yang saya kurang ini ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan Bu? Cukup? Cukup. Nah, cukup. Ini terakhir. Hmm. Saya minta umpan balik dari Ibu. Nah, terkait pembimbingan hari ini, kira-kira apa yang perlu diperbaiki Bu? Untuk ke depan pelaksanaan pembimbingannya. Oh, iya. Mungkin kalau ini ke diri saya Pak, ke sekolah apa ke Untuk mana? saya Bu, untuk saya. Oh, Bagaimana ke depannya proses pembimbingan kita ini, misalnya terkait waktu misalnya, atau terkait diskusi kita, apakah kita diskusi di tempat lain atau gimana gitu. oh iya. Kalau untuk kegiatan apa namanya PI pendampingan ini dari Pak Yopan saya rasa sudah sangat baik karena dari awal dari jadwal Pak Yopan sudah memberikan kami fleksibel untuk waktu. Yang kedua sudah pada saat mau kegiatan juga sudah diinfokan bahwa kegiatan besok misalnya itu mengenai pelaksanaan. Mungkin nanti saya yang lebih mengatur lagi letak kita supaya lebih nyaman lagi dalam pendampingan mungkin Pak di sekolah ya, biar kegiatan kita lebih lebih terarah dan lebih nyaman dalam artian lebih enak berdiskusi ya Pak ya. Ya. Itu saja Pak, sudah sangat baik. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Mudah-mudahan pendampingan ke depan ini lebih baik lagi Bu ya. Nah, ini terkait rencana pendampingan di PI yang kedua. Ya. Kalau boleh tahu di